الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seluruh umatku akan masuk ke dalam surga illa man, kecuali yang tidak. Maka para sahabat mendengar sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Siapakah yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak mentaatiku maka dia adalah orang-orang yang enggan. Dia adalah orang-orang yang tidak masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling beruntung di atas permukaan bumi ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat yang paling mulia, yakni malaikat Jibril alaihissalam. Setelah malaikat Jibril alaihissalam dipanggil oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengungkapkan perasaan cintanya kepada hamba ini, kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril ini akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan pada seluruh penduduk langit bahwa Allah telah mencintai si fulan ini. Kemudian diperintahkan kepada seluruh langit dan bumi, kepada seluruh penduduk langit dan bumi untuk mencintai seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini hadirin yang mulia, bukanlah ketika hamba itu dijadikan sebagai orang yang paling banyak, bukan ketika hamba ini dijadikan menjadi orang yang paling tinggi jabatan, bukan ketika hamba ini dijadikan orang yang paling tampan atau yang paling cantik, akan tetapi bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini adalah ketika hamba ini dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan seluruh perintah Allah dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan kita dengan perkara dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mengawali malam hari ini dengan sama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sama-sama menjalankan perintah terkaitnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara beberapa banyak orang yang ada di tempat ini? Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk duduk di majelis ini, di dalam majelis yang mungkin dalam pandangan manusia adalah majelis yang kecil. Ini adalah majelis yang kelihatannya tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Akan tetapi akhirnya hadirin yang mulia, ini adalah majelis yang besar. Ini adalah majelis yang mulia. Ini adalah majelis yang akan mendatangkan kecintaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu kaum yang dimana kaum tersebut Allah bangkitkan dengan wajah yang penuh dengan nur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia dengan wajah yang penuh dengan nur. Kemudian Allah akan dudukkan dia di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Nabi sabdakan, yaqbituhumun nas, sehingga seluruh manusia ini akan merasa iri kepada mereka. Maka mendengar sabda Nabi SAW sabdakan, laisu bi anbiya wala syuhada, mereka ini bukan para nabi dan bukan orang yang mati syahid. Maka mendengar sabda baginda Rasulullah SAW ini, sahabat bertanya, "Qul lana na'rifuhum ya Rasulullah." Coba jelaskan kepada kami bagaimana ciri-ciri mereka. Bagaimana ciri-ciri orang yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang akan Allah bangkitkan dengan wajah penuh dengan nur dan akan didudukkan di mimbar-mimbar yang terbuat dari mutiara. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, humul mutahabbun fillah. Mereka ini adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, mereka ini datang dari suku yang berbeda-beda. Wa biladin syatta, dan mereka ini datang dari tempat yang berbeda-beda. Dan mereka berkumpul untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini telah kita berkumpul. Ada orang dari Lombok, di satu jamaah dari Lombok, ada yang dari sini dan dari Jawa juga berkumpul di sini. Tidak ada maksud lain kecuali untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang duduk di tempat, amin ya Allah, Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-Nya yang senantiasa melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin yang mulia, tidak lupa bagaimana kita ini hendaknya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwasanya ketika seorang hamba ini berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selawat itu akan dibawa oleh malaikat ke makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dibawa ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, ini sebulan dan bulan telah berselawat kepada engkau. Maka ketika dihadapkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah telah perintahkan kepada malaikat ini untuk membawa selawat ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selawat ini telah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah dilaporkan oleh malaikat ini bahwa si fulan bin fulan telah berselawat kepada kekasihnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah jadikan dari satu selawat ini Allah ciptakan 360.000 malaikat, yang dimana setiap malaikat ini memiliki 360.000 kepala, dan di setiap kepala ada 360.000 wajah, dan di setiap wajah ini terdapat 360.000 mulut, dan di dalam setiap mulut ini hadirin yang mulia ada 360.000 lidah, yang dimana setiap lidah yang ada pada diri malaikat ini akan berselawat kepada orang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bahkan hadirin yang mulia, dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tahukah engkau untuk apa aku ciptakan langit dan bumi? Tahukah engkau untuk apa aku ciptakan seluruh isi langit dan bumi?" Maka Rasulullah katakan, "Engkau yang lebih tahu ya Allah." Maka Allah telah firmankan, "Sungguhnya aku telah ciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya ini untuk diri." Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau telah tahu bahwa seluruh langit dan bumi beserta isinya telah diciptakan untuk dirimu. Tahukah engkau untuk apa engkau diciptakan?" "Untuk apa ya Allah?" kata Nabi. "Aku ciptakan engkau khusus untuk menjadi kekasih." Kemudian Allah telah firmankan, "Wahai Muhammad, sekarang kau tahu bahwa engkau diciptakan khusus untuk menjadi kekasihku. Tahukah engkau aku untuk siapa?" Maka Rasulullah SAW sabdakan, "Engkau yang lebih tahu ya Allah." Maka Allah katakan, "Sesungguhnya aku untuk orang-orang yang berselawat kepada Allah." Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai sumber kebahagiaan untuk seluruh manusia. Allah telah menjadikan agama ini sebagai sumber kebahagiaan untuk seluruh manusia. Sehingga siapapun yang ingin bahagia, maka dia hendaknya mengamalkan agama dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, orang kaya amalkan agama, maka dia akan menjadi orang kaya yang bahagia. Orang miskin amalkan agama, dia akan menjadi orang miskin yang bahagia. Laki-laki amalkan agama, dia akan menjadi laki-laki yang bahagia. Wanita amalkan agama, dia akan menjadi wanita yang bahagia. Raja-raja, pejabat, semuanya apabila amalkan agama hadirin yang mulia, maka dia akan bahagia. Dan sekecil apapun, sehina apapun orang yang mengamalkan agama ini hadirin yang mulia, dia ini lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Kenapa demikian hadirin yang mulia? Karena dunia beserta isinya ini sebentar lagi pasti dan pasti akan dihancurkan oleh Allah. Akan tetapi seorang hamba ini walaupun dia miskin, tidak tahu apa-apa, tidak dikenal oleh siapa-siapa, tidak punya apa-apa, kalau dia amalkan agama dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, sebentar lagi dia akan menjadi raja di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hari ini yang kita lihat, bahkan yang mungkin kita alami, semua manusia hari ini hadirin yang mulia sangat sedikit sekali yang mengamalkan agama secara sempurna. Kenapa demikian hadirin yang mulia? Ini karena lemahnya iman. Sehingga dengan lemahnya iman kita hari ini hadirin yang mulia, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala lebih paham nilai-nilai dunia daripada nilai-nilai akhirat. Sehingga karena kepahaman kita dengan nilai-nilai dunia hadirin yang mulia, hari ini kita akan sibuk dengan perkara dunia. Sibuk mempersiapkan kehidupan dunia yang sebentar lagi pasti akan berakhir. Pejabat sibuk dengan jabatan, orang miskin sibuk miskin, orang kaya sibuk dengan kekayaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita hari ini yang sudah merasa usaha agama ini belum paham tentang perkara agama. Sehingga begitu banyak amal-amal agama yang hari ini yang telah kita tinggalkan kepada Allah. Padahal hadirin yang mulia, perkara agama ini adalah perkara yang akan menyelesaikan masalah kita di dunia ini. Perkara agama adalah perkara yang akan membuat kita mulia
fiha. Tapi kita telah tinggalkan bahkan sholat subuh untuk perkara ini. Kita telah tinggalkan sholat sunnah subuh untuk perkara ini. Padahal 2 rakaat sholat subuh ini hadirin yang mulia lebih baik daripada dunia beserta isi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan amal agama yang paling penting dalam kehidupan kita adalah perkara sholat, adalah amalan sholat. Yang dimana amalan sholat ini hadirin yang mulia saat ini sedikit sekali orang yang mengerjakan. Bahkan ketika orang yang mengerjakannya tidak dengan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mereka yang tidak sholat, kita yang sholat saja tidak bersedih melihat mereka yang tidak sholat. Hadirin yang mulia, baginda Rasulullah SAW sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hari ini hadirin yang mulia, orang-orang bahkan kita sendiri sering membuktikan kecintaan kita kepada saudara muslim kita. Contohnya ketika terjadi gunung meletus di Semeru, padahal mereka itu bukan siapa-siapa kita, tapi ketika kita melihat mereka kehilangan rumahnya, kehilangan hartanya, kehilangan keluarganya, kita di sini betul-betul bersedih. Bahkan kita telah bergerak untuk minta bantuan kepada saudara-saudara yang lain, berupa uang mungkin, berupa benda-benda untuk kita berikan kepada mereka. Ini karena apa hadirin yang mulia? Karena cinta kita kepada mereka. Tapi ketahuilah hadirin yang mulia, cinta yang seperti ini adalah cinta sebatas diri. Karena ketika kita tidak bisa memberikan mereka makanan, maka mereka ini sebentar saja dia akan sengsara, paling sampai dia mati. Kalau kita tidak bisa berikan dia pakaian, sebentar saja dia akan sengsara, mungkin hanya sekedar kedinginan. Akan tetapi hari ini hadirin yang mulia, kita lupa memberikan kepada saudara muslim kita sesuatu yang paling bermanfaat untuk mereka. Apa yang paling bermanfaat untuk saudara muslim kita hadirin yang mulia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan kepada saudara-saudara kalian, kepada orang-orang yang beriman, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan mengatakan sangat bermanfaat, maka tidak ada lagi yang lebih bermanfaat bagi saudara-saudara muslim kita kecuali peringatan untuk mereka ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang mulia, kami satu jamaah dari Lombok ini datang ke tempat bapak-bapak di sini adalah untuk belajar mewujudkan cinta kepada saudara-saudara kita yang ada di Kecicang ini, dengan bersilaturahmi, dengan saling mengingatkan. Dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bapak-bapak juga mewujudkan cinta bapak-bapak kepada kami yang ada di Lombok. Wujudkan cinta bapak kepada kami yang ada di Lombok dengan mengirim nanti jamaah sebanyak-banyaknya dari tempat ini. Ingatkan kami juga ini manusia. Kami juga sering lupa dengan perkara-perkara akhirat karena terlalu terbuai dengan janji-janji dunia. Maka hadirin yang mulia, insyaallah untuk bapak-bapak yang mungkin belum keluar, yang belum mencoba keluar 3 hari, insyaallah nanti bisa ikut kami untuk keluar 3 hari bersama jamaah. Kemudian bapak-bapak yang belum bayar nisab 3 hari supaya dibayar nisabnya. Kemudian bapak-bapak yang sudah 3 hari, tingkatkan pengorbanan menjadi 40 hari. Karena dakwah ini bukan tangga pengorbanan, bukan panggung pengorbanan, tapi
Dan untuk bapak-bapak yang sudah 40 hari berkali-kali, bagaimana bapak tingkatkan pengorbanan keluar 4 bulan nanti di luar, ya, insyaallah. Maka atas pentingnya perkara ini Pak hadirin yang mulia, bagaimana kita tingkatkan lagi dan lagi pengorbanan kita. Hari ini Mas Syekh sudah memberikan takaran terakhir. Takaran terakhir dulu kita diberikan takaran 3 hari, 40 hari, 4 bulan, sekarang 6 bulan, bahkan terakhir diberikan takaran seumur hidup untuk agama. Insyaallah saya bersedia 6 bulan. Insyaallah. Hadirin yang mulia, benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah datang dari Tuhan sendiri, semoga Allah